Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini nama saya Zahra Aulia Citras, Fakultas Hukum semester 3 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus terhadap bagaimana cara saya untuk membeli dan menggunakan mobil dinas eks kedutaan di jalanan Indonesia. Pertama-tama, menurut hukum diplomatik, kekebalan dan fasilitas diplomatiknya selama digunakan untuk tugas diplomatik, kendaraan dinas kedutaan memiliki status khusus dengan plat CD atau prop konsuler. Mobil dengan status diplomatik memperoleh kekebalan hukum tertentu, seperti bebas dari pajak dan bea masuk, serta tidak tunduk pada sebagian hukum nasional, misalnya penilangan atau penyitaan pada kasus kecelakaan ringan. Yang kedua, pembatasan penggunaan dan hak privatnya. Mobil diplomatik hanya dapat digunakan untuk kepentingan misi diplomatik dan tidak boleh dipakai untuk kepentingan komersial atau pribadi oleh diplomat, sesuai pasal 42 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi, "A diplomatic agent shall not in receiving state practice for personal profit any professional or commercial activity." Begitu mobil tidak lagi berstatus diplomatik atau misalnya karena dijual ke pihak non-diplomatik, kekebalan dan fasilitas khusus otomatis gugur. Pada tahap ini, seluruh fasilitas pajak dan bea yang sebelumnya dikecualikan harus dilunasi sebelum mobil dapat dialihkan dan digunakan secara umum di Indonesia. Yang ketiga, transisi status mobil. Setelah mobil dinas eks duta besar keluar dari fungsi resminya dan dijual kepada pihak umum, mobil tersebut wajib mengikuti seluruh ketentuan hukum nasional Indonesia, termasuk pembayaran pajak dan registrasi seperti kendaraan impor lainnya. Fasilitas diplomatik seperti bebas pajak tidak lagi berlaku sehingga status kekebalan hukumnya hilang. Cara membeli dan menggunakan mobil eks duta besar di Indonesia. Yang pertama, mobil dinas eks duta besar biasanya berstatus CBU atau diplomatik, tidak langsung bisa dijual dan digunakan secara bebas oleh masyarakat umum. Awalnya, mobil ini hanya bisa digunakan secara terbatas melalui surat jalan khusus diplomatik atau Form B yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri dan diakui oleh Bea Cukai. Surat ini tidak sama dengan STNK mobil umum sehingga mobil tidak bisa langsung didaftarkan sebagai milik pribadi di Samsat. Yang kedua, proses pembelian dan legalisasi mobil dinas eks duta besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan penjualan atau pemindah tanganan kendaraan eks diplomatik atau mobil eks duta besar ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan disetujui oleh Kementerian Luar Negeri. Yang kedua, pemohon harus melengkapi persyaratan beserta surat keterangan PBPan atau SKP dan surat pemberitahuan impor barang atau PIB dan membayar seluruh pajak dan biaya yang berlaku yang sebelumnya dibebaskan saat mobil masih berstatus diplomatik. Dan yang ketiga, setelah pelunasan pajak dan proses administrasi selesai, Bea Cukai akan menerbitkan surat jalan baru atau Form C yang berlaku untuk kendaraan non-diplomatik. Dan yang terakhir, dengan Form C, pemilik baru dapat memproses pendaftaran kendaraan di kepolisian atau Samsat untuk penerbitan STNK dan BPKB sebagai kendaraan pribadi. Proses ini melibatkan pemeriksaan fisik kendaraan, penyesuaian warna atau foto, dan pembayaran biaya administrasi. Dan selanjutnya adalah analisis hukum terkait pembelian dan penggunaan mobil eks duta besar di Indonesia. Yang pertama, regulasi hukum utama yang mengatur proses ini meliputi Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 84 Tahun 2014 tentang penjualan kendaraan dinas milik negara, di mana penjualan bisa dilakukan tanpa lelang kepada mantan pejabat negara termasuk mantan diplomat dengan sejumlah persyaratan seperti usia kendaraan dan masa tugas pejabat. Yang kedua, setiap pemindah tanganan mobil eks diplomatik harus tunduk pada peraturan bea masuk dan pajak impor yang berlaku. Mobil diplomatik semula dibebaskan dari bea masuk dan pajak, tapi saat dijual ke pihak non-diplomatik, semua kewajiban pajak, bea masuk, PPN impor, PPh pasal 22 impor, dan PPNBM impor harus dilunasi oleh pembeli. Setelah pajak dan proses administrasi selesai, kendaraan harus diuji fisik di Samsat dan didaftarkan layaknya mobil bekas impor pada umumnya. Persyaratan meliputi formulir permohonan, identitas diri, dokumen pelunasan pajak atau impor, dan surat jalan atau Form C. Kesimpulan yang dapat disimpulkan pada kasus ini adalah langkah praktis bagi masyarakat umum untuk membeli dan menggunakan mobil eks duta besar. Pastikan seluruh pengurusan administrasi dilakukan sesuai aturan, khususnya perubahan status dari diplomatik ke kendaraan pribadi atau Form B ke Form C. Lunasi seluruh pajak dan bea yang berlaku, serta daftarkan kendaraan ke Samsat
dan peroleh STNK serta BPKB sebagai bukti kepemilikan dan legalitas penggunaan di jalan umum. Dengan seluruh proses tersebut, mobil ekseduta besar yang awalnya hanya bisa digunakan secara terbatas kini dapat digunakan legal di jalanan Indonesia sebagai kendaraan pribadi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.